Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sahabat cerita rakyat berjumpa di channel kesayangan kita semuanya, yaitu Cerita Rakyat ID. Jangan lupa like dan subscribe video-video yang telah kami sajikan di sini, di komen sebanyak-banyaknya. Kali ini saya akan menyajikan informasi silsilah nasab, yaitu nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang tokoh fenomenal, pendiri organisasi, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pemilik nama Muhammad Darwis itu adalah nama kecilnya di waktu beliau masih di Jogja dan masih kecil ya. Lalu ketika dewasa beliau mendapat julukan nama, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta atau Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Genap pada masa itu beliau berumur 54 tahun. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang memiliki marga atau silsilah keturunan nasab ke marga Asmat Khan. Nah, siapakah marga Asmat Khan ini? Terus ikuti video ini sampai selesai, jangan sampai putus agar wawasan Anda tidak terputus. Lanjut, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga, yaitu ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar ini siapa? Ya, ikuti terus, nanti akan kita sajikan di sesi nasabnya. Nah ya, di video ini ya, tetap di video ini. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya pernah menikah selama 5 kali. Nah, ini adalah pengetahuan baru bagi saya yang saat ini mendalami tentang silsilah nasab tokoh-tokoh di Indonesia, khususnya Tanah Jawa. Saya juga baru tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah menikah 5 kali. Salah satu istrinya itu yang bernama yaitu Nyai Abdullah atau Raden Ayu Sutijah Widya Ningrum. Nah, kenapa disebut Nyai Abdullah? Beliau merupakan janda yang dulu menikah dengan Haji Abdullah. Nah, Haji Abdullah siapa? Mungkin sahabat cerita rakyat ID bisa berkenan berkomentar agar penikmat channel cerita rakyat ID ini kembali mengetahui wawasan-wawasan terbaru tentang silsilah nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Dari pernikahannya dengan Nyai Abdullah, konon beliau mendapatkan anak yang bernama Raden Duri ya, jadi masih berstatus silsilah keraton atau berdarah biru, makanya memiliki titel Raden. Nah, pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dengan Nyai Abdullah itu tidak berjalan lama. Konon beliau akhirnya juga bercerai setelah beberapa tahun menikah. Dan konon pernikahan itu sebenarnya didasari atas permintaan dari pihak keraton, yaitu Keraton Yogyakarta yang saat itu merestui ajaran pembaruan Islam yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagai bentuk restu itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan diharuskan menikah dengan Nyai Abdullah atau Raden Ayu Sutijah Widya Ningrum. Itu konon ceritanya seperti itu. Nah, istri yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bernama Nyai Rum. Nyai Rum ini adalah adik Kiai Munawir Krapyak. Krapyak mana? Menurut saya ini adalah Krapyak Ponorogo. Beliau adalah tokoh NU. Kiai Munawir ini tokoh NU yang sangat besar, sangat terkenal di kalangan ulama NU. Nah, konon pernikahan ini bertujuan bahwa akan ada kekokohan atau kerjasama antara organisasi, bahkan akan ada silaturahmi yang kental dan kuat antara Nahdlatul Ulama dan Perserikatan Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah. Itulah yang diharapkan atas pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Nyai Rum, kayak gitu. Yang ketiga, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Nyai Aisyah. Konon beliau adalah adik dari Ajengan Penghulu Cianjur ya, Ajengan Penghulu Cianjur. Konon dari pernikahannya
Beliau memiliki anak perempuan bernama Siti dan Dana. Ini anak dari Nyai Aisyah. Lalu istri yang keempat itu bernama Nyai Yasin. Konon Nyai Yasin ini adalah terah darah biru juga, berasal dari Pakualaman, Yogyakarta. Pakualaman itu apa? Sahabat Cerita Rakyat bisa belajar sendiri atau nanti bisa berkomentar, akan kita sajikan di sesi selanjutnya. Itu tentang Nyai Yasin yang istri keempat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berasal dari Pakualaman. Lalu ada istri yang kelima, yaitu si Nyai, ya, istri yang kelima yaitu Nyai Siti Walidah, atau sebenarnya beliau adalah istri pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sahabat Cerita Rakyat, wawasan selanjutnya adalah sepulang dari Makkah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya menikah dengan Siti Walidah atau istri pertama. Berarti keempat istrinya yang lain itu sebenarnya jauh setelah beliau haji, ya. Dari istri pertama yaitu Siti Walidah sekaligus pendiri organisasi Nasihatul Aisyah, yaitu organisasi keseimbangan daripada Muhammadiyah. Dari rahim beliau lahirlah beberapa anak, ya. Tapi sekilas cerita bahwa beliau adalah anak dari seorang penghulu yang bernama Kiai Fadil. Kiai penghulu, anak dari Kiai seorang penghulu di Yogyakarta juga, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Beliau juga termasuk pahlawan nasional yang saya sebutkan tadi sebagai pendiri Nasihatul Aisyah atau Aisyah, kan gitu. Dari pernikahannya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Siti Walidah, beliau dikaruniai 6 orang anak. Nah, 6 orang anaknya itu adalah ini: Johanah, Sirot Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan juga salah satu penganut Nasabiyah, ya. Jadi ada nama anaknya itu dikasih embel-embel Dahlan kayak gitu. Kayak gini, Dahlan, seperti halnya Bung Karno, ya. Presiden Soekarno juga anak-anaknya memiliki nasab tren nama, yaitu ada embel-embel namanya Bung Karno. Nah, selanjutnya sahabat Cerita Rakyat bisa menyaksikan kisah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan khususnya dalam hal mendirikan Muhammadiyah di film layar lebar atau bisa ditonton di YouTube dengan judul filmnya itu Sang Pencerah. Ini adalah kisah beliau dalam mendirikan Muhammadiyah, ada di judul film Sang Pencerah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri ketika meninggal pada ini, ya, 23 Februari 1923, beliau dimakamkan di Karangan Krajen yang masuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Oke, lanjut ke sisi nasabnya. Ini yang panjenengan nantikan dari tadi. Kita berbicara ke sisi nasabnya atau silsilahnya. Nah, ini versi yang pertama yang berasal dari buku Yunus Salam yang terbitan tahun 1968 dengan judul Riwayat Hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, judul kecilnya ini Amal dan Perjuangannya. Ini judul kecil kalau di dalam buku. Nah, menurut buku ini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu anak dari Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar itu anak dari Kiai Haji Muhammad Sulaiman. Beliau atau Kiai Haji Muhammad Sulaiman adalah anak dari Kiai Murtado. Kiai Murtado itu anak dari Kiai Ilyas. Kiai Ilyas itu merupakan anak dari Demang Jurung Juru Kepindo, itu anak dari Demang Jurung Juru Sepisan. Beliau adalah anak dari Maulana Sulaiman atau Ki Ageng Gribik atau Ki Ageng Jatinom. Beliau juga merupakan anak dari Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen. Sunan Prapen ini konon dalam buku ini beliau adalah anak dari
Maulana Ainul Yakin. Maulana Ainul Yakin adalah anak dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim. Itu yang bisa sahabat cerita rakyat ketahui tentang silsilah. Yang pertama, versi pertama tentang silsilahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada juga versi ini ya, ini sekilas saja, bahwa sahabat cerita rakyat nanti bisa dicari. Jadi di sini itu dijelaskan ada 2 garis titik temu yang akhirnya di Maulana Ishaq kayak gitu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki ayah bernama Abu Bakar. Terus Abu Bakar itu anaknya Kiai Haji Muhammad Salim. Kiai Haji Muhammad Salim anaknya Kiai Murtado. Kiai Murtado itu anaknya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas itu anaknya Demang Juru Kapindo. Dan Kiai Demang Juru Kapindo itu anaknya Demang Juru Sepisan. Demang Juru Sepisan itu anaknya Ki Ageng Gripik 4. Ki Ageng Gripik 4 itu anaknya Ki Ageng Gripik 3. Jadi berbeda ya dengan ini. Agak cukup berbeda. Lalu Ki Ageng Gripik 4 ini lalu Ki Ageng Gripik 3 ini terhubung dengan Ki Ageng Gripik 2 dan dengan Raden Ayu Laden. Itu atas pernikahan jadi pernikahan Ki Ageng Gripik 2 dengan Raden Ayu Laden ini lahirlah Ki Ageng Gripik 3. Kalau dari nasabnya Ki Ageng Gripik 2 ataupun Raden Ayu Laden itu adalah ini. Ki Ageng Gripik 2 itu punya ayah bernama Ki Ageng Gripik 1. Ki Ageng Gripik 1 itu adalah anak dari Sunan Tembayat. Sunan Tembayat itu anak dari Maulana Islam. Maulana Islam itu adalah anak dari Sunan Giri. Nah, kayak gitu. Lalu kalau dari sisi ibunya Ki Ageng Gripik 3 yaitu Raden Ayu Ledah, itu anak dari Sunan Prapen. Sunan Prapen itu anak dari Sunan Dalem Wetan. Sunan Dalem Wetan itu adalah anak dari Sunan Giri, dan Sunan Giri itu terhubung di Maulana Ishaq kayak gitu. Itu versi 1 ya sahabat cerita rakyat. Yang versi menurut buku Yunus Salam itu ini. Terus versi gambaran agak detailnya ini ya. Kalau ada perbedaan, selamat mencari kebenaran. Lalu versi yang kami temukan atau saya temukan dalam pencarian itu adalah versi yang kedua. Nah, versi keduanya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memiliki ayah yang bernama Kiai Abu Bakar. Kiai Abu Bakar ini adalah ulama sekaligus khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Istri dari Kiai Abu Bakar itu adalah anak dari Haji Ibrahim. Haji Ibrahim ternyata juga seorang penghulu di Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, Kiai Abu Bakar itu adalah Kiai Muhammad Sulaiman. Kiai Muhammad Sulaiman itu anak dari Kiai Murtado. Dan Kiai Murtado itu anak dari Kiai Ilyas. Kiai Ilyas itu anak dari Demang Jurung Juru Kapindo. Nah, Demang Jurung Juru Kapindo itu anak dari Demang Jurung Juru Sapisan. Lalu Demang Jurung Juru Sapisan itu merupakan anak dari Ki Ageng Gripik atau Maulana Sulaiman atau yang dikenal juga Kiai Getayu. Beliau konon merupakan saudara dari Nyai Anom Besari yang ada di wilayah Kuncen, Caruban, Jawa Timur. Nyai Anom Besari sendiri itu merupakan ibu dari Kiai Ageng Muhammad Besari atau tokoh besar kiai terkemuka di wilayah Tegal Sari, Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Ponorogo. Nah, Ki Ageng Gripik 3 ini merupakan gantung siwurnya ya. Gantung siwur. Gantung siwur itu adalah nasab di silsilah Jawa. Jadi urutannya ini ayah, kakek, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur. Kalau di Jawa itu ada sampai 18. Nah, kita sajikan silsilahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini apakah sampai 18 atau tidak.
terus ikuti ke nasab selanjutnya, yaitu Geropak Sente ya. Geropak Sente atau Ki Ageng Gribik itu merupakan anak dari ini, Ki Ageng Gribik II. Ki Ageng Gribik II atau yang disebut sebagai Ki Ageng Pangkaknyono atau Pangeran Wesijiwo. Nah, Ki Ageng Gribik II atau Pangeran Wesijiwo ini merupakan anak dari Ki Ageng Gribik I yang biasa disebut sebagai Raden Djoko Dolok atau Ki Ageng Jatinom. Ki Ageng Jatinom ternyata merupakan anak dari Sunan Tembayat atau Sayyid Maulana Muhammad Hidayatullah atau Ki Pandanaran II. Nah, untuk sahabat cerita rakyat, terkait nama Pandanaran itu ada satu, ada dua. Nah, Sunan Tembayat sendiri, sahabat cerita rakyat, itu merupakan anak dari Maulana Islam ya. Di versi 1 tadi juga disebutkan ada nama Maulana Islam. Maulana Islam itu merupakan Sunan Pandanaran atau Ki Ageng Pandanaran. Beliau adalah bupati pertama Kabupaten Semarang ya, Kabupaten Semarang. Konon Sunan Pandanaran I ini merupakan anak dari Maulana Ishak yang dari hasil pernikahannya dengan Sari Fatimah melahirkan Sunan Pandanaran. Konon Maulana Ishak ini sendiri juga merupakan saudara dari Syekh Asmorokonti yang makamnya salah satunya ada di Tuban ya. Makamnya ada di Tuban. Oke sahabat cerita rakyat, begitulah kilas nasab silsilah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa ternyata dari silsilahnya beliau ini memang beliau merupakan keturunan dari aulia atau keturunan dari tokoh-tokoh kiai, bahkan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang agama. Ternyata bukan keturunan sembarangan sahabat cerita rakyat. Bagi sahabat cerita rakyat baik dari golongan NU, Muhammadiyah, LDI dan lain sebagainya yang belum mengetahui tentang silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kami sarankan Anda belajar serta menengok video kami yang ada di channel YouTube Cerita Rakyat ID ini. Matur nuwun, semoga cerita ini bermanfaat. Komen sebanyak-banyaknya dan share apabila menurut panjenengan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.